Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu, para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait, termasuk Roy Suryo, bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini, karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri, yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri, tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari dua hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukum. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun dibagikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan
lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan RU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, saya siap karena itu untuk urusan ya sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef.
Selain itu, para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait, termasuk Roy Suryo, bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri, yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukum. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun diberikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan RU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait termasuk Roy Suryo bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri yakni di SMA The American School in London.
Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Palal, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri. Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang membackup isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukuman. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun diberikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan RU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca.
para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait termasuk Roy Suryo bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres
tahun 2024 ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukuman. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun dibagikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan LU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Pangglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait termasuk Roy Suryo bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri. Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukum. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun dibagikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap
karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan LU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman, menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos, kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef.
Selain itu, para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait, termasuk Roy Suryo, bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri, yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang membackup isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukuman. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun diberikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan LU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, barangkali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca. Para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Panglur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu, para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait, termasuk Roy Suryo, bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini, karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala, pada Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri, yakni di SMA The American School in London.
Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer Akmil. Beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Palal, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres tahun 2024. Ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia tetap menghormati proses hukuman. Dalam sidang perdana, Subhan meminta kerugian imaterial Rp125 triliun diberikan ke rakyat jika dikabulkan. Ia juga menggugat uang paksa Rp100 juta per hari jika putusan diabaikan. Subhan, lulusan FHUI tahun 2018, mengaku gugatan ini demi memperbaiki sistem hukum. Sementara, isu ini juga diwarnai desakan audiensi ke DPR oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma terkait keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh Roy Suryo, penggugat ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo di Jalan RU Adi Sucipto atau Jalan Kelengkeng 1, Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo, tapi tidak selesai. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman menjelaskan bahwa tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Mengenai kasus yang ada, pihak SMA Santo Yosef Solo menegaskan siap memberikan keterangan di persidangan bila diperlukan. Diklarifikasi ke berbagai pihak, kemudian cari data di sekolah yang disebutkan oleh pihak-pihak lain supaya ini bisa segera merampungkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Mas Gibran. Kalau ini Pak, kan ini sudah masuk pengadilan, kali sudah ada mungkin pemberitahuan atau surat dari pengadilan. Selama ini saya belum menerima surat dari pengadilan. Bahkan berita pun saya juga belum mendengar dan belum membaca.
para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Pangdlur Santo Yosef Surakarta. Nah mungkin ini Pak, kalau nanti misalkan dari pihak pengadilan untuk meminta kesaksian dari pihak SMA, Saya siap, karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara, saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh. Jangan lupa subscribe ya. Geger Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Skakmat Roy Suryo, buktikan Gibran tak lulus. Roy Suryo penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi tak berkutik saat menyatakan Gibran Rakabuming pernah menjalani pendidikan di SMA Santo Yosef Solo Kota Surakarta, Jawa Tengah. Roy Suryo bilang, Wapres Gibran Rakabuming pernah sekolah di SMA Santo Yosef Solo tapi tidak selesai alias tidak lulus. Menanggapi pernyataan itu, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman menantang Roy Suryo dan pihak-pihak penuduh untuk datang ke sekolahnya dan mengklarifikasi. Saya siap untuk dimintai keterangan, bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan, juga siap untuk diklarifikasi ke berbagai pihak, ujarnya. Sudarman juga mengatakan, pihak terkait bisa mencari data ke SMA Santo Yos. Kemudian cari data-data di sekolah yang disebutkan pihak-pihak lain supaya ini bisa merampungkan permasalahan yang dialami Mas Gibran, ujarnya. Dia siap bersaksi di pengadilan untuk menyatakan kebenarannya. Selama ini saya belum mendapatkan panggilan dari pengadilan, bahkan berita pun saya belum sempat mendengar, belum membaca, jelasnya. Dia pun menyatakan, Roy Suryo dan teman-temannya tak pernah datang ke SMA Santo Yosef. Selain itu para penggugat selama ini belum pernah ada yang datang ke SMA Santo Yosef Surakarta, jelasnya. Dia pun mengimbau agar pihak terkait termasuk Roy Suryo bisa memberikan data yang benar. Sebab dia sudah siap memberikan data. Saya siap memberikan data dan melusurkan semua informasi ini karena menyangkut nama baik sekolah juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap, jelasnya. Beda perlakuan. Advokat Subhan Pala pada Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Presiden RI Prabowo Subianto. Padahal, keduanya menempuh pendidikan SMA di luar negeri. Gibran menempuh setingkat SMA di Singapura, Prabowo di Inggris. Namun, hanya Gibran saja yang digugat Subhan Pala. Subhan menggugat KPU dan Gibran senilai 125 triliun rupiah atas dugaan ketidaksesuaian ijazah SMA Gibran dengan syarat pencalonan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun gugatan Subhan pun turut ditanyakan publik karena tidak menggugat Presiden Prabowo Subianto seperti yang dilakukannya terhadap Gibran. Prabowo juga menempuh pendidikan menengah atas di luar negeri yakni di SMA The American School in London, Inggris pada tahun 1966 sampai tahun 1968 lalu. Bahkan, Prabowo juga menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di luar negeri. Namun, dia menyebut saat mencalonkan sebagai capres di Pilpres tahun 2024 lalu, Prabowo mencantumkan pendidikannya di Akademi Militer. Akmil, beliau berpendidikan SD, SMP, SMA di luar negeri. Tetapi yang dipakai untuk melamar itu, menjadi capres di Pilpres tahun 2024 itu Akmil di Magelang. Katanya dalam wawancara eksklusif di YouTube di Tribun News, Sabtu 13 September 2025. Maka ijazah SMA Prabowo dianggap setara seperti SMA di Indonesia oleh Akmil. Artinya apa? SMA beliau itu telah disamakan oleh lembaga pendidikan kuliah Akmil di Magelang itu, sehingga beliau bisa berkuliah di situ, katanya. Tidak hanya sehari 2 hari, sudah ada 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Joko Widodo mengaku heran ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan Subhan Pala, advokat yang menuding ijazah SMA dan S1 luar negeri. Gibran cacat hukum saat mendaftar Pilpres
tahun 2024, ia menggugat Gibran dan KPU dengan tuntutan ganti rugi Rp125 triliun serta Rp 10 juta. Jokowi menduga ada pihak besar yang memboikot isu ini karena telah bergulir sejak 4 tahun lalu. Ia bahkan menyebut ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jan Etes dimasalahkan. Jokowi menjelaskan keputusan menyekolahkan Gibran di Singapura dan Australia adalah pilihannya agar anaknya mandiri. Namun ia